Masih bersama saya Budiman Tandrojo di Satu Meja The Forum. Sebelum ke Saidiman, saya coba tampilkan terlebih dahulu beberapa lembaga survei yang memotret elektabilitas masing-masing partai politik. Ini adalah survei dari SMRC, ya. Itu kelihatan pada posisi yang terakhir September 2021, Pak Prabowo di angka 18,1%. Kemudian Ganjar Pranowo di angka 15,8%, Anies Baswedan di angka 11,1%. Itu trennya terlihat di grafis yang ada di versinya SMRC. Kemudian yang kedua ini adalah dari indikator politik Indonesia, Prabowo pada angka 26,4, ini survei diambil Agustus 2021. Kemudian Ganjar Pranowo di 20,8%, Anies Baswedan di angka 15,4%. Itu lalu kemudian di yang ketiga ini dari Carta Politika, ya, posisinya relatif sama kalau mempertimbangkan dengan margin of error. Ganjar di 16,2, ini pada Juli 2021. Lalu kemudian Prabowo di 14,8 dan Anies Baswedan di 14,6%. Itu versi Carta Politika. Ini versi dari LSI DNJA, ya, 23,5 untuk Prabowo, 15,5 untuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di 13,8. Saya ke Bung Saidiman, ini kan SMRC juga termasuk yang terpotret di antara 1 di antara 4. Apakah kemudian posisi Prabowo yang hampir di semua lembaga survei di atas itu menunjukkan bahwa Prabowo akan menang di 2024? Ya, memang kita temukan bahwa secara konsisten ya ada 3 nama yang selalu muncul paling atas. Pak Prabowo selalu nomor 1 sejauh ini, kemudian Pak Ganjar dan Pak Anies ada pembalikan ya, ada perubahan. Tetapi walaupun Pak Prabowo masih di atas, itu ada 2 yang harus kita cermati. Yang pertama, trennya itu kita temukan bahwa persis tahun lalu kita survei Oktober 2020, itu Pak Prabowo di simulasi semi terbuka dengan kita mengajukan 42 nama, itu Pak Prabowo masih 21,8%, dan sekarang 18,1%. Sementara Pak Ganjar misalnya yang nomor 2 itu tahun lalu itu masih 7,7%. Atau 8,2% dan sekarang 15,8%. Itu yang pertama dari tren. Yang kedua, kita juga harus ingat bahwa posisi ketiga nama ini sebetulnya belum cukup setara karena tingkat pengetahuan publik terhadap 3 nama ini masih bervariasi. Pak Prabowo sudah dikenal 98%. 98% orang mengenal Prabowo. Ya, artinya hampir semua rakyat Indonesia sudah kenal. Sementara Pak Ganjar itu baru dikenal 67%. Yang membedakan di antara keduanya adalah Pak Ganjar jauh lebih disukai oleh mereka yang kenal. 85% dari yang tahu Pak Ganjar Pranowo itu suka. Sementara Pak Prabowo itu hanya 73%. Jadi artinya resistensi ke Pak Prabowo jauh lebih kuat ya dibanding ke Pak Ganjar. Sementara kita tahu bahwa di dalam pemilu biasanya menaikkan kedisukaan itu jauh lebih susah daripada menaikkan kedikenalan. Itu artinya PR buat tim Prabowo atau Pak Prabowo sendiri itu jauh lebih sulit. Artinya untuk meraih kemenangan memang butuh ekstra usaha lagi bagi Pak Prabowo. Dia harus disukai. Dia tidak hanya harus dikenal, tapi juga harus disukai. Dan kemudian dia menunjukkan satu diferensiasi sebetulnya. Nah, sekarang posisinya kedikenalannya belum seimbang. Belum berimbang. Dan kita tahu bahwa nanti di Pilpres itu relatif semua calon itu akan dikenal relatif sama oleh publik. Karena sudah ada kampanye, ada sosialisasi. Nah, di sini kemudian aspek kedisukaan menjadi penting. Kedisukaan ya. Bung Saidiman, tapi gini, 2024 kan itu kan menjadi generasi milenial. Itu kan sangat besar ya. Sangat besar kalau dari data yang ada pada kita itu kan 52% pemilih itu milenial dan Gen Z ya. Bagaimana kans Pak Prabowo itu dengan pemilih milenial seperti kalau data-data yang ada pada Anda? Sebetulnya sih kita tidak menemukan perbedaan yang cukup mencolok ya antara generasi itu ya. Apa yang kita sebut sebagai generasi muda, generasi milenial itu kan juga
terdistribusi di berbagai tempat yang berbeda-beda. Itu sama dengan generasi yang lama. Jadi kita tidak menemukan sebetulnya aspek yang cukup mencolok dari sana. Non faktor yang cukup determinan ya sebetulnya faktor pemilih Pasti pemula. mereka sangat karena besar dan mereka baru masuk politik. Tapi sejauh ini kita menemukan bukan faktor yang cukup, artinya mereka tidak terlalu berbeda secara preferensi politik mereka dengan kelompok yang selain generasi milenial itu. Oke, kembali ke Bung Ferry. Bung Ferry, itu kan Prabowo memang unggul ya, 4 lembaga survei memang mengunggulkan Pak Prabowo gitu. Tetapi kan dihadapkan kepada tadi kan kontestasinya kan yang muncul di lembaga survei minimal ada Ganjar, ada Anies yang relatif baru pertama kali ikut dalam kontestasi dan lebih segar. Itu peluangnya gimana kalau menurut Bung Ferry? Saya rasa masyarakat juga sekarang meskipun tahu ada beberapa tokoh yang juga masuk dalam tadi seperti hasil survei, tetapi kan mereka juga masyarakat tahu bahwa mereka nama-nama tersebut juga belum tentu didukung oleh partai. Jadi masyarakat sekarang untuk menghadapi 2024 juga makin lebih melek politik lah, bahwa meskipun tinggi hasil surveinya, tetapi masyarakat juga mengetahui secara persis tentang tingkat kemungkinan yang akan terjadi terhadap nama-nama selain Pak Prabowo tersebut. Tapi kalau saya lihat sekarang posisi Pak Prabowo di dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan itu menjadi salah satu faktor juga yang menurut pendapat saya itu juga akhirnya tetap menempatkan Pak Prabowo bertahan dengan dukungannya sebagai calon presiden. Di banyak negara sekarang juga ternyata betul bahwa pemilih meskipun milenial dan generasi yang tadi sampaikan bahwa itu tidak menjadi faktor yang menentukan sebenarnya. Di Amerika ya presidennya ya relatif usianya juga bisa dibilang nggak muda. Nah, tinggal kebutuhan Indonesia ke depan adalah bahwa kita perlu satu situasi yang lebih memastikan stabil, aman, dan kemudian juga dengan pengalaman Pak Prabowo sekarang di dalam pemerintahan tentu mudah-mudahan juga bisa memberikan rasa aman, nyaman kepada semua kelompok baik yang ada di dalam pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan, dan ini penting buat Indonesia ke depan. Kalau ada rumor atau spekulasi yang beredar bahwa yang akan diajukan oleh Gerindra dan PDI itu Prabowo Puan, itu sejauh mana kebenarannya Bung Ferry? Ya kalau tentang Ibu Puan kan Pak Hugo yang lebih tahu kan. Kalau Pak Prabowo-nya? Kalau Pak Prabowo hampir bisa dipastikan bahwa sepanjang Pak Prabowo berkenan dan bersedia, kami semua di keluarga besar Partai Gerindra tentu mengharapkan Pak Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden 2024 itu dengan catatan beliau berkenan dan bersedia. Oke, Bung Hugo, jadi betul nggak sih yang sedang dikerjakan sekarang adalah mengkombinasikan Pak Prabowo dan Bu Puan? Ya sekarang kalau di PDI Perjuangan tentu kita tahu bahwa untuk keputusan pencapresan itu ada di wilayah prerogatif ketua umum, itu pasti. Dan sampai sekarang pun belum ada arah ke sana gitu. Tapi dari hasil survei, dari berbagai hasil survei, buat PDI Perjuangan itu hasil ini lebih menguntungkan gitu. Artinya buat saya sebagai kader itu menggembirakan, karena ini juga pertama membuktikan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan itu mampu mengkader gitu. Karena ada beberapa nama di situ, ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, ada Mbak Risma. Itu memilih dari beberapa itu memberikan ruang opsi gitu. Dan kalau kita main catur kan, kalau kita punya lebih banyak truk untuk memainkan itu kan lebih bagus gitu. Ketimbang kalau kita hanya punya satu gitu. Nah di sini kan saya kira satu hal yang menguntungkan untuk PDI Perjuangan. Hal yang berikut juga ya tadi bahwa PDI Perjuangan ya dengan bisa mencalonkan, tapi bukan berarti bahwa PDI Perjuangan pasti akan mencalonkan sendiri, tidak. Saya kira kita juga tidak jumawa, kita butuh teman-teman dari koalisi untuk bersama-sama. Gitu. Tapi ruang ini lebih memungkinkan PDI Perjuangan, terutama Ketua Umum di dalam
mempunyai pilihan dan kemudian bisa memberikan arah yang lebih tepat untuk untuk ke partai PDI Perjuangan, tetapi juga terutama untuk siapa yang akan menjadi calon presiden dan akan menjadi presiden pada tahun 2024 dan sampai dengan 2029. Nah, ini karena itu penting untuk bangsa dan negara ini karena kita ada di dalam masa transisi. Saya kira itu yang lebih dipertimbangkan bahwa bagaimana ke depan nasib bangsa ini dipimpin oleh siapa, tentu ini akan menjadi sangat. Artinya Bung Hugo, jadi semua kader-kader yang muncul, Bung Hugo, jadi artinya semua kader-kader yang muncul dalam survei Pak Ganjar, Bu Risma, Bu Puan itu semua diperhitungkan oleh Ketua Umum. Bung Hugo? Ya, selama belum ada keputusan kan semua kemungkinan itu ada. Oke. Halo? Jadi semuanya bisa dipertimbangkan? Selama belum ada ya, di sini kan jadi kita lihat kan bahwa opsi-opsi itu menjadi lebih terbuka dan di situ juga menunjukkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega itu bisa mengkader beberapa calon yang dilihat oleh publik gitu. Nah, sekarang dari segi posisi kita tahu tadi misalnya Pak Prabowo sebagai Ketua Umum, Pak AHY sebagai Ketua Umum Partai, Pak Caimin Ketua Umum Partai. Betul, mereka lebih decisif untuk memutuskan apa mereka mau atau tidak, kan mereka ketua umum partai juga. Ya. Tapi itu tergantung juga bagaimana dengan partai yang lain gitu. Oke. Nah, di sini kan posisinya berbeda gitu antara PDI Perjuangan dengan teman-teman dari partai yang lain di dalam hal melihat persoalan Pilpres dan kandidasi ke depan. Oke, baik, Bung Zazil. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo kan kalau dibandingkan dengan Pak Ganjar dan Mas Anies itu kan relatif berpengalaman ya dalam pemilu presiden sudah 3 kali ikut gitu, 3 kali ikut dalam kontestasi. Bagi PKB ini sesuatu yang lebih menguntungkan atau gimana? Ya tentu itu haknya Pak Prabowo dan para kadernya yang untuk menilai. PKB sekarang bekerja agar persiapan untuk 2024 kami siap dan semua sudah disiapkan baik di Pileg maupun di Pilpres sudah kami hitung. Nah, seandainya dimajukan 2023 PKB sudah siap. Sudah siap? Ya. Pemilunya diajukan? Diajukan siap. Diundurkan juga siap? Dimundurkan juga lebih siap lagi. Nah, tapi yang penting menurut saya bahwa di 2024 ini harus memunculkan harapan baru buat masyarakat. Oke, terus? Nah, dan PKB akan melihat siapa yang kira-kira, dan kami juga bekerja, apakah PKB ini menjadi bagian yang diharapkan oleh masyarakat. Tentu kalau melihat dari hasil survei SMRC, tren kenaikan partai PKB cukup signifikan. Cukup signifikan. Kita bisa bahkan nyalip partainya Pak Juliantoro. Nah gitu. 2024. Nah, itu hasil survei yang dirilis. Nah dengan Golkar sebentar lagi Golkar juga bisa nyalip juga. Hanya nama Gus Ami belum ya? Itu soal yang lain. Oh, lain. Nah itu soal lain. Makanya untuk Pilpres dan Pileg ini dua-dua kita siapkan. Tetapi untuk Pilpres ini lebih sulit, lebih rumit karena harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kecuali PKB punya suara seperti PDIP. Ya, sendiri. Sendiri. Oke. Seandainya PKB punya suara 20%, hari ini kita deklarasikan pasangannya supaya masyarakat lebih bisa menilai. Karena memang politik untuk itu kan fungsinya. Dan kami ingin PKB ini bagian dari partai yang juga ikut mencerdaskan masyarakat begitu. Oleh sebab itu bagi PKB untuk 2024 kita meskipun SMRC merilis calon-calon yang ada, ini kan waktunya masih 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nah, semua kemungkinan bisa terjadi seperti yang disebut oleh Pak Hugo. Semua masih terbuka ya. Nah, oleh sebab itu PKB hanya ngambil satu pepatah dari Arab saja, Mas. Kalau bahasanya Pak Rocky Gerung, namanya dungu. Orang yang dungu itu orang yang tersengat kalajengking di lubang yang sama 2 kali. Kan begitu. Nah oleh sebab itu kita mesti harus pilih-pilih supaya kita tidak tersengat di lubang yang sama 2 kali. 2 kali. Oke, bahasanya sangat bersayap itu, Bung Zazil. Tapi gini, pertanyaannya adalah kalau memang kemudian Prabowo akan maju di Pilpres, itu partai-partai nasib koalisi dari
pemerintahan Presiden Jokowi seperti apa, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.